Pemerintah Kota Surabaya membuka posko aduan terkait tunjangan hari raya atau THR. Posko ini menjadi tempat pekerja melapor ketika hak-hak mereka tidak diberikan pemberi kerja. Ada 2 lokasi posko yang bisa dimanfaatkan pekerja. Namun sejumlah kalangan menilai layanan posko ini ironis lantaran Pemkot Surabaya sendiri tidak memberikan THR ke pekerja kontraknya. Sejak Senin 3 April lalu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Dispenag Kota Surabaya membuka posko aduan THR. Tahun lalu, posko yang sama menerima 21 aduan. 19 diantaranya terselesaikan dan 2 aduan tidak terselesaikan. Dispenag meminta pekerja melapor jika THR-nya tidak dipenuhi perusahaan. Cara melapor pun dibuat sederhana untuk mempercepat pelayanan. Untuk pekerja dan perusahaan cukup bisa barcode yang sudah kami sediakan dan sudah kami kirim ke perusahaan-perusahaan maupun ke teman-teman serikat, cukup mengirimkan barcode link kepada di email Disnaker. Yang penting ada identitas dirinya, kemudian hubungan kerja dengan perusahaan. Tetapi bagi pekerja kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya, posko ini tidak berarti apa-apa. Pemkot tidak pernah memberikan THR kepada para pekerja kontraknya. Padahal jumlah pekerja kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya mencapai 25.000 orang. Seorang pekerja kontrak yang sudah hampir 10 tahun bekerja mengaku tak sekalipun merasakan manisnya THR. Saya bekerja di Pemkot sejak tahun 2013 dan selama itu sampai detik ini tahun 2023 kami belum pernah dapat THR atau tunjangan-tunjangan sekalipun. Kalau Pemkot beralasan tenaga kontraknya tidak diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan, justru harusnya Pemkot bagaimana caranya mereka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ada. Kepala Dispenag Kota Surabaya, Ahmad Zaini mengatakan tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya tidak berhak atas THR. Dia berdalih berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 pasal 9 yang wajib memberikan THR adalah pengusaha. Zaini menyebut lembaga pemerintahan tidak terkait regulasi ini. Aturan ini juga tertuang dalam Permenaker 6 tahun 2016 tentang pemberian THR bagi pekerja di perusahaan. Dalam Permenaker 6 tahun 2016, seluruh pekerja dan pekerja kontrak berhak atas THR. Namun pemerintah memastikan seluruh pegawai honorer atau kontrak tidak akan menerima THR pada tahun ini. Pegawai kontrak seperti ini berbeda nasib dengan presiden, menteri-menteri, dan wakil rakyat di DPR yang meski tak menjadi subjek yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tetap mendapatkan guyuran THR. Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Surabaya, Wahid Habibullah mengatakan, pemerintah salah dalam memahami pengertian pekerja dan pemberi kerja. Dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, khususnya pasal 9, memang disebut pengusaha. Namun menurutnya, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, istilah yang digunakan adalah pekerja dan pemberi kerja. Dalam kasus pekerja kontrak, mereka adalah pekerja yang menerima kerja, sedangkan instansi pemerintah adalah pemberi kerja. Ironis begitu ya, ketika pemerintah mendorong pengusaha atau perusahaan untuk membayar THR dan dia membuka posko THR, sedangkan pemerintah kota sendiri tidak membayarkan ke puluhan ribu ya tenaga kontrak yang ada di lingkungannya. Sebenarnya itu ya kita harus melihat itu sebenarnya adalah pelanggaran dan juga harus tindak begitu ya. Wahid menegaskan, selama pekerja masih berstatus kontrak, mereka harus dipisahkan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dispenag Kota Surabaya sendiri membuka 2 posko, yakni di kantor Dispenag dan Mall Pelayanan Siola. Pemerintah mengimbau agar THR diberikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum Lebaran. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.